Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali dalam renungan kita pada hari ini. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Hari ini saudara sekalian kita belajar tema tentang anugerah Tuhan dan pertumbuhan. Salah satu perbedaan paling mendasar antara agama Kristen dengan agama lain adalah ajaran tentang kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Secara sederhana artinya adalah pemberian cuma-cuma. Pemberian gratis yang tidak ada alasan si penerima layak menerimanya. Itulah kasih karunia Tuhan kepada manusia yang berdosa. Oleh kasih karunia, kita diselamatkan oleh penebusan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dan menggantikan dosa-dosa kita. Salah satu semboyan reformasi gereja yang didengungkan oleh Martin Luther adalah sola gratia, hanya oleh anugerah. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. Dalam kitab 2 Petrus pasal 3:18 yang kita baca di atas, memberikan dorongan kepada orang-orang percaya untuk bertumbuh dalam kasih karunia. Ada beberapa pertanyaan yang menjadi renungan kita pada saat ini. Yang pertama, apakah artinya bertumbuh dalam kasih karunia? Bertumbuh dalam kasih artinya adalah kita mengarahkan mata rohani, mata iman kita kepada Yesus Kristus sebagai pokok iman dan keselamatan. Bukan kepada kekuatan diri, bukan kepada jasa, amal serta perbuatan baik kita. Kedua, mengapa kita harus bertumbuh dalam kasih karunia? Yaitu supaya kita selalu dapat melihat dan merasakan kebaikan Tuhan yang sesungguhnya. Kita bisa berkata dan bernyanyi, Tuhan itu baik, tetapi apakah kebaikan Tuhan kepada kita yang paling dahsyat? Bukan karena diberkati dalam pekerjaan, karir, kesehatan, dan sebagainya. Tetapi yang paling utama ialah Yesus Kristus telah membeli, menebus dosa dan kesalahan kita dan harganya telah lunas. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15:9, aku yang paling hina, paling tidak layak dipilihnya. Dengan cara pandang demikian, akan memberikan motivasi pelayanan kita yang tulus dan sungguh-sungguh kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketiga, bagaimana kita dapat bertumbuh dalam kasih karunia? Yaitu berfokus pada pengenalan akan Yesus Kristus yang lebih dalam. Sentral iman kita adalah Yesus Kristus. Jika terkeluar dari sentral iman kita, maka kita telah keluar dari kebenaran tentang kasih karunia. Mengenai Yesus tentu melalui Alkitab sebagai firman Allah. Alkitab yang terdiri dari 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru, tokoh sentral yang dibicarakan adalah Yesus Kristus. Dengan jarak waktu penulisan sekitar 1500 tahun dan ditulis oleh 40 orang penulis, tokoh sentral yang dibicarakan adalah Yesus Kristus. Inilah kebesaran dan keajaiban Alkitab. Perjanjian Lama menubuatkan Yesus Kristus yang akan datang, dan Perjanjian Baru membuktikan dan menunjukkan serta mengajarkan tentang Yesus yang sudah datang. Orang Kristen harus mendasari pertemuan imannya melalui apa yang Alkitab ajarkan. Jika saudara malas membaca, mempelajari Alkitab, maka tidak heran kita tidak bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan hanya dapat dipahami sebagaimana diajarkan dalam Alkitab. Kiranya melalui renungan kita hari ini, kita dapat mengerti apa arti bertumbuh dalam kasih karunia, mengapa dan bagaimana kita bertumbuh dalam kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.